Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan aktifkan logo loncengnya, bantu Mimin tekan terlebih dahulu. Oke, gas. Bab 2116 sampai bab 2120. 20 menit kemudian, Fei Jianzong, Fei Kexin dan Yuan Zixu datang ke De dengan membawa barang bawaan mereka. Saat ini, langit di atas laut sudah redup, hanya menyisakan cahaya redup di cakrawala barat. Di De, Suruoli telah menunggu di sini selama 10 menit. Ketika Fei Jianzong melihat Suruoli, dia berkata dengan sangat sopan, "Nona Su, terima kasih atas kerja keras Anda harus menemani kami lagi." Suruoli tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Fei, Anda tidak punya untuk bersikap sopan. Selama itu saya akan berusaha sebaik mungkin melakukan apapun yang diminta suami saya." Setelah itu, dia melihat waktu dan berkata, "Tuan Fei, helikopter akan segera tiba. Kami sekarang sekitar 200 km jauhnya dari Kolombo. Waktu penerbangan sekitar 1 jam. Fei Jianzong mengangguk ringan. Meskipun dia sangat ingin bertanya mengapa Ye Chen tiba-tiba mengatur agar dirinya dan cucunya pergi ke Kolombo, dia juga ingin bertanya pada dirinya sendiri apa langkah selanjutnya setelah tiba di Kolombo. Tapi dia berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengikuti pengaturan Ye Chen. Mereka datang, keamanan, tak lama kemudian, sebuah helikopter tugas berat terbang di atas laut dengan kecepatan tinggi. Pesawat mulai melambat saat mendekati kapal kargo, lalu turun tepat di atas geladak. Begitu helikopter berhenti di geladak, pintu kabin segera dibuka. Beberapa tentara Wanlongdian dengan membawa senjata turun dari kapal dan mendatangi Suruoli dalam beberapa langkah. Pemimpin berkata dengan hormat, "Nona Su, kami berada di bawah de kepala istana telah memerintahkan kami untuk membawa Anda dan beberapa orang lainnya ke Kolombo. Waktu hampir habis, jadi silakan naik pesawat sesegera mungkin." Suruoli mengangguk dan berkata kepada Fei Jianzong, "Tuan Fei, silakan lanjutkan." Fei Jianzong tidak ragu-ragu dan naik ke kabin dengan bantuan beberapa orang. Setelah semua orang naik ke pesawat, helikopter berat itu menderu dan terbang menuju Sri Lanka. Sementara itu, New York, AS, Gu Qiuyi menyelesaikan latihan paginya dan menelepon Ye Chen. Begitu panggilan telepon masuk, dia bertanya kepada Ye Chen, "Saudara Ye Chen, apakah kamu sudah tiba di New York?" "Ini dia." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ada apa? Apakah ada yang harus kamu lakukan bersamaku?" Gu Qiuyi berkata dengan sedih, "Saudara Ye Chen, jika seseorang menindasku, kamu harus membuat keputusan untukku." Ye Chen buru-buru bertanya, "Siapa yang menindasmu?" Gu Qiuyi berkata dengan marah, "Itu Fei Suebin, salah satu perusahaan mereka diakuisisi dengan harga tinggi. Saya hendak mengadakan konser di tempat tersebut. Lalu tiba-tiba dikatakan bahwa tempat tersebut akan direnovasi, sehingga memaksa saya untuk menunda konser atau mengubah tempat. Panggung kami hampir siap, dan peralatan suara serta panggung sudah siap. Sudah pasti waktunya untuk mengganti tempat, sudah terlambat." Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, "Bajingan ini melakukannya dengan sengaja. Apa tujuannya melakukan ini?" Gu Qiuyi berkata, "Dia menelepon duo-duo dan berkata dia ingin mengundang saya ke rumahnya untuk makan. Saya pikir mereka pasti punya niat buruk. Mungkin mereka curiga hilangnya Fei Hao yang ada hubungannya dengan saya, dan ingin mendapatkan sesuatu yang keluar dari diriku." Ye Chen bertanya dengan sedikit cemberut, "Apa? Maksudnya adalah jika kamu tidak menerimanya dengan undangan mereka, pertunjukan ini pasti harus ditunda, ya?" Gu Qiuyi juga berkata dengan marah, "Mereka mengancam saya dengan ini sekarang. Jika saya tidak pergi, konser mungkin harus ditunda. Tapi saya memiliki banyak konser di masa depan. Jika waktu yang satu berubah, waktu yang lain akan berubah, juga berubah. Bahkan jika saya menunda konser ini terlebih dahulu,
tidak ada jaminan bahwa mereka akan melakukan hal yang sama di konser berikutnya. Ye Chen bertanya padanya. Lalu apa rencanamu? Gu Qiuyi berkata dengan hati-hati, Saudara Ye Chen. Aku ingin merepotkanmu untuk menemaniku ke rumah Fei. Aku tidak tahu apakah itu merepotkanmu. Jika merepotkan, lupakan saja. Aku akan langsung mengumumkannya jika ada masalah dengan tempatnya. Konser pertama akan ditunda sementara, dan konser berikutnya akan diadakan terlebih dahulu, dan kemudian konser berikutnya akan diadakan di New York. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Maka penggemarmu di New York akan kecewa, benarkah? Gu Qiuyi berkata tanpa daya. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk mengatasinya, tapi saya yakin mereka bisa mengerti. Ye Chen berkata, lupakan saja, saya tidak bisa mengecewakan Anda dengan puluhan ribu penggemar lainnya daripada pergi ke rumah Fei untuk makan. Ingin makan? Kebetulan saya sekarang berada di sebelah keluarga Fei. Minta Duo-Duo untuk memberitahu mereka bahwa Anda akan pergi ke sana pada siang hari. Saya akan mengirimkan alamatnya nanti. Jemput saya kapan kamu datang. Aku akan pergi bersamamu. Pergilah ke sana. Ketika Gu Qiuyi mendengar ini, dia langsung bertanya dengan heran, benarkah, Saudara Ye Chen, jika kamu ikut denganku, itu tidak akan menimbulkan masalah bagimu, kan? Tidak. Ye Chen tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, aku sangat ingin segera bertemu dengan keluarga Fei. Jadi aku akan mengambil kesempatan ini untuk bertemu denganmu siang hari ini. Gu Qiuyi berkata dengan cepat, oke. Kalau begitu aku akan membiarkan Duo-Duo berkomunikasi denganmu. Jika waktunya sudah pasti, aku akan menjemputmu. Ayo. Chen Duo-Duo merasa lega saat mengetahui bahwa Ye Chen bersedia menemani Gu Qiuyi ke rumah Fei. Jika Gu Qiuyi pergi ke pertemuan sendirian dan memukulinya sampai mati, dia tidak akan berani menyetujuinya. Tapi karena Ye Chen bersedia menemani Gu Qiuyi, dia tidak perlu khawatir. Menurutnya, Ye Chen harus memiliki kekuatan untuk menghadapi seluruh keluarga Fei. Jika tidak mungkin untuk langsung mengikat Fei Haoyang. Segera, dia menelepon Fei Suebin dan berkata kepadanya, Tuan Fei, Nona Gu ada waktu luang di siang hari. Apakah ini nyaman bagi Anda? Begitu Fei Suebin mendengar ini, dia tahu bahwa metodenya berhasil, dan segera berkata, nyaman? Tentu saja nyaman. Jika Nona Gu datang pada siang hari, saya akan meminta koki menyiapkan jamuan keluarga mewah dan menunggu Nona Gu datang. Chen Duo-Duo merasa jijik di dalam hatinya dan berkata dengan suam-suam kuku, kalau begitu. Sudah beres, Nona Gu akan langsung pergi ke sana segera setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Fei Suebin berkata dengan tergesa-gesa, Nona Chen, mengapa Anda tidak memberi saya alamatnya dan saya akan mengirim konvoi untuk menjemput Nona Gu? Tidak perlu, ya. Chen Duo-Duo berkata dengan tenang. Nona Gu punya mobil dan akan langsung pergi ke rumah keluarga Fei Anda di Long Beach nanti. Fei Suebin tersenyum dan tidak memaksa. Jadi dia berkata sambil tersenyum, oke. Karena Nona Gu bersikeras, maka saya akan menunggu di rumah. Chen Duo-Duo berkata dengan tidak sabar, itu saja, tutup telepon sekarang. Fei Suebin meletakkan teleponnya dan berkata kepada Fei Sanhai di depannya, ayah, gadis bernama Gu telah setuju untuk datang. Kami akan tiba di sini pada siang hari. Fei Sanhai mengangguk puas dan berkata dengan dingin, gadis ini pasti memiliki petunjuk terkait Haoyang. Mari kita lihat apakah kita bisa mengeluarkannya darinya dalam waktu singkat. Sementara, Fei Suebin sedikit bingung. Dia berkata dengan cemas, ayah, gadis ini memang seorang figur publik yang sangat terkenal. Jika dia sengaja berpura-pura bingung dengan kita, tidak mudah bagi kita untuk mengambil tindakan terhadapnya. Tokoh masyarakat, Fei Sanhai berkata dengan nada menghina. Dengan sarkasme, dia berkata dengan dingin, tokoh masyarakat bahkan tidak diperhitungkan di mata saya. Jika kita benar-benar dapat menemukan petunjuk darinya, saya tidak peduli apakah dia adalah tokoh masyarakat. Jika dia tidak dengan jujur menjelaskan semua yang dia ketahui, maka jangan keluar dari pintu depan keluarga Feiku. Segera,
Gu Qiuyi naik mobil ke villa tempat Ye Chen menginap. Setelah menjemput Ye Chen di depan pintu, iring-iringan mobil melaju ke Feijia Manor tidak jauh dari situ. Ketika iring-iringan mobil tiba di gerbang istana, Fei Suebin keluar untuk menyambut mereka dengan munafik. Meski putranya masih hilang, dia tetap memasang senyuman palsu. Namun, ketika Ye Chen dan Gu Qiuyi keluar dari mobil bersama-sama, wajahnya yang penuh senyuman palsu segera menjadi sangat jelek. Meskipun dia hanya bertemu Ye Chen sekali, kesannya terhadap Ye Chen sangat mendalam. Pada malam putranya menghilang, dia merasa malu di depan Ye Chen. Dalam kehidupan Fei Suebin, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa begitu pengecut di depan seorang anak laki-laki, jadi dia mengingat kejadian ini. Ketika dia melihat Ye Chen, dia merasa sangat tidak bahagia. Jadi, dia mengerutkan kening dan bertanya pada Ye Chen, "Saya mengundang Nona Gu, mengapa Anda ada di sini? Apakah menurut Anda dengan status rendah hati Anda memenuhi syarat untuk memasuki istana keluarga Fei?" Oh, Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kamu berisik sekali. Ada apa? Saya tidak diterima." Fei Suebin berkata dengan dingin, "Omong kosong, tentu saja saya tidak diterima. Jika Anda berakal sehat, keluarlah dan jangan tinggal di sini. Tempat ini merusak pemandangan." Gu Qiuyi tidak menyangka Fei Suebin akan menyerang Ye Chen. Jadi dia segera melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Tuan Ye adalah teman baik saya. Saya memintanya untuk menemani saya di sini. Jika Anda Fei keluarga sangat tidak sopan, jika Anda ramah, ayo pergi sekarang." Fei Suebin berkata dengan marah, "Nona Gu, tidakkah Anda ingin konser Anda dimulai sesuai jadwal?" "Itu tidak penting," Gu Qiuyi berkata dengan nada menghina, "di depan Tuan Ye. Meskipun semuanya apa bedanya jika konser dibatalkan?" Setelah mengatakan itu, dia segera menatap Ye Chen dan berkata dengan tegas, "Saudara Ye Chen, ayo pergi." Fei Suebin tidak menyangka bahwa Gu Qiuyi akan membela dia ketika Ye Chen tidak berbicara, dan apa yang dia katakan begitu mutlak sehingga dia tidak meninggalkan ruang untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa tidak memperingatkan dengan wajah hitam, "Nona Gu, saya menyarankan Anda untuk lebih berhati-hati. Keluarga Fei, kami dapat memaksa semua konser Anda di Amerika Utara dibatalkan kapan saja. Saya bahkan dapat membuat Anda tidak mungkin melakukannya punya kesempatan untuk datang ke Amerika Utara lagi di masa depan. Konser." Gu Qiuyi berkata dengan dingin, "Apakah menurutmu aku peduli?" Saat dia mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan memposting pesan di Twitternya akun, "Karena suatu keadaan kahar, semua tur saya di Amerika Utara telah dibatalkan. Ini mungkin dibatalkan. Jika benar-benar dibatalkan, mohon bersabar. Pada saat yang sama, saya akan meminta perusahaan pialang untuk memulai pengembalian dana proses sesegera mungkin." Gu Qiuyi memiliki puluhan juta penggemar di Twitter. Begitu berita ini dirilis, orang-orang segera menyebabkan gempa bumi di internet. Tapi Gu Qiuyi tidak peduli sama sekali. Dia menyerahkan telepon kepada Fei Suebin dan berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak meminta maaf kepada saudaraku Ye Chen, ayo pergi sekarang." Fei Suebin melihat konten di telepon Gu Qiuyi dengan saksama. Dan ekspresinya aku tiba-tiba kaget dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka bahwa dia hanya mengancam Gu Qiuyi. Tetapi Gu Qiuyi langsung mengumumkan secara online bahwa semua tur mungkin dibatalkan. Kali ini dia menjadi pasif. Tentu saja dia tidak mau meminta maaf kepada Ye Chen. Tetapi jika Gu Qiuyi benar-benar membatalkan turnya, mungkin akan sulit baginya untuk mengetahui rahasia di balik penculikan putranya. Saat ini, Fei Suebin sangat marah. Dia tidak pernah menyangka gadis muda itu akan memanfaatkannya begitu dia bertemu Gu Qiuyi. Melihat dia masih ragu-ragu, Gu Qiuyi segera menarik Ye Chen dan berkata, "Saudara Ye Chen, ayo masuk ke mobil dan kembali." Ye Chen tersenyum tipis, mengangguk dan berkata, "Oke, jika tidak berhasil, saya akan kembali pada siang hari ini. Saya akan kembali pada malam hari. Kemarilah."
Ye Chen berkata dia akan datang ke sini pada malam hari karena Fei Jianzong dan Fei Kexin akan tiba di New York pada malam hari. Ketika saatnya tiba, dia secara alami akan membawa mereka berdua ke rumah Fei dan menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Fei Suebin tidak tahu arti mendalam dari kata-kata Ye Chen. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Ye Chen mengatakan dia akan kembali pada malam hari. Dia hanya tahu bahwa mereka berdua tidak boleh pergi pada siang hari-hari ini. Jika tidak semuanya akan terjadi, usahanya akan sia-sia. Terlebih lagi, para penculik tidak punya banyak waktu lagi untuk diri mereka sendiri. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa gigit jari dan berkata, "Jangan marah. Saya hanya mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Tolong jangan berbicara seperti saya." Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen lagi dan berkata bertentangan dengan keinginannya, "Tuan Ye, saya sangat tersinggung sekarang. Mohon tidak keberatan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa Tuan Fei, seorang pria dengan latar belakang yang begitu istimewa, bisa begitu fleksibel dan fleksibel. Ini benar-benar mengesankan." Fei Suebin tahu bahwa Ye Chen sedang menyindir dia, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun saat ini. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Tuan Ye, Anda sangat memuji. Apa-apa yang terjadi barusan hanyalah kesalahpahaman. Saya harap kita bisa mengatasi ini. Bagaimana menurut Anda?" Ye Chen tertawa. Berkata, "Oke, jika Anda ingin membalik bab ini, mari kita balikkan dulu. Jika tidak berfungsi, Anda dapat mengembalikannya pada waktu yang tepat di masa depan. Jika Tuan Fei ingin mengembalikannya kapan saja, saya akan menemani Anda kapan saja." Fei Suebin adalah saya benar-benar tidak menyangka bahwa milik Ye Chen kata-katanya akan sangat sulit dan dia tidak menganggap dirinya serius sama sekali. Saat ini, dia sudah berharap seseorang akan memukuli Ye Chen sampai mati di tempat. Namun, mengingat ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan pada siang hari ini, dia hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara. Kemudian, dia berinisiatif membawa Ye Chen dan Gu Qiui ke gerbang istana. Saat ini, 3 Rolls-Royce sedang diparkir di manor. Fei Suebin berkata kepada mereka berdua, "Ada peraturan di manor keluarga Fei yang tidak mengizinkan mobil luar masuk. Jadi saya mengganggu kalian berdua dan mengambil mobil lain untuk masuk." Setelah itu, dia membuka pintu Rolls-Royce di tengah dan berkata kepada mereka berdua, "Kalian berdua, tolong." Ye Chen dan Gu Qiui tidak ragu-ragu dan masuk ke dalam Rolls-Royce secara langsung di antara mereka. Setelah mereka berdua masuk ke dalam mobil, Fei Suebin berbalik dan masuk ke dalam Rolls-Royce pertama. Lalu konvoi segera berangkat dan melaju ke bagian dalam manor. Beberapa menit kemudian, iring-iringan mobil berhenti di depan villa terbesar di keluarga Fei. Fei Suebin mengundang mereka berdua dan berkata, "Kalian berdua, ayahku sudah lama menunggu di ruang perjamuan, silakan ikut aku." Gu Qiui merasa sedikit tidak nyaman, tapi dia mengangkat kepalanya dan melirik Ye Chen, lalu segera santai. Meskipun keluarga Fei memiliki banyak pengawal, dia tahu betul bahwa selama Ye Chen ada, semuanya akan terkendali. Keduanya mengikuti Fei Suebin ke ruang perjamuan pada saat ini. Seorang lelaki tua berusia 70-an sedang duduk di kursi tuan rumah dari meja bundar besar di ruang perjamuan. Orang tua ini terlihat sangat mirip dengan Fei Jianzong. Ye Chen bisa menebak sekilas identitas pria ini. Dia pasti Fei Sanhai. Ketika Fei Sanhai melihat Ye Chen dan Gu Qiui masuk, dia sedikit menyipitkan matanya dan terus melihat mereka berdua dari atas ke bawah. Fei Suebin berkata kepada mereka berdua saat ini, "Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini ayah saya dan kepala keluarga Fei, Fei Sanhai." Gu Qiui mengangguk sedikit ke Fei Sanhai sebagai isyarat, sementara Ye Chen He bertanya langsung pada intinya, "Apa tujuan dari semua usahamu untuk mewujudkan hal ini?" Fei Sanhai berkata dengan tenang, "Saudaraku, aku mengundang Nona Gu hari ini hanya untuk makan bersama dengannya dan menanyakan beberapa masalah pribadi. Jadi aku akan menyusahkanmu untuk keluar dan menunggu."
Haruskah aku keluar dan menunggu? Ye Chen tersenyum tipis. Duduk di hadapan Fei Sanhai, mengangkat alisnya dan berkata, "Jika aku keluar, kemana kamu akan pergi untuk menanyakan keberadaan cucumu Fei Haoyang?" Begitu Ye Chen mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Fei Sanhai tiba-tiba menjadi ganas. Dia menatap Ye Chen dan bertanya dengan dingin, "Apakah kamu menculik cucuku?" Ye Chen tidak menjawab, tetapi mendorong kursi makan ke belakang, menyilangkan kaki, melihat ke meja makan yang kosong, dan bertanya dengan ringan, "Tidak, aku bilang aku ingin mengundangmu makan malam. Kenapa kamu tidak makan sepiring kacang saja? Inikah cara keluarga Feimu memperlakukan tamu?" Fei Sanhai tidak menyangka Ye Chen tidak menganggapnya serius sama sekali, dan dia sangat marah. Dia membanting meja dan berkata dengan tegas, "Nak, ini keluarga Fei. Jika kamu tidak memberitahuku dengan jujur di mana cucuku Haoyang berada, maka kamu tidak akan pernah keluar dari pintu ini hidup-hidup." Fei Suebin juga sangat marah. Dia telah dimarahi oleh Ye Chen beberapa kali sebelumnya di Hotel Wangfu, dan dia selalu menyimpan kebencian ini di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen akan lari ke rumahnya sekarang dan masih menolak untuk bertobat dan berbicara omong kosong. Itu adalah sungguh tak tertahankan. Jadi, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Ye Chen, "Nak, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Jika aku mengetahui bahwa kamu benar-benar ada hubungannya dengan penculikan anakku, aku, Fei Suebin, bersumpah demi Tuhan, aku pasti akan bunuh seluruh keluargamu." "Bunuh seluruh keluargaku?" Ye Chen tersenyum menghina dan berkata, "Fei Suebin, lebih baik tidak berbicara dalam tidur di siang hari bolong. Dan kamu harus tahu itu ada pepatah yang mengatakan bahwa bencana datang dari mulut." Fei Suebin marah dengan sikap arogan Ye Chen dan berteriak dengan marah, "Kamu menggangguku? Tidak ada seorang pun di keluarga Fei." Setelah mengatakan itu, dia langsung berteriak, "Zhang Chuan!" Segera setelah dia selesai berbicara, seorang pria parubaya dengan cepat muncul di depannya. Di pintu, dia mengatupkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Apa perintah Anda, Tuan Muda?" Pada saat itu, sudah pengawal pribadi Fei Sanhai dan Fei Suebin, serta adik laki-laki Yuan Zixu, Zhang Chuan. Meskipun Zhang Chuan tidak sekuat Yuan Zixu, dia masih seorang prajurit bintang 5, di antara pengawal keluarga Fei saat ini, dia adalah yang tertinggi. Fei Suebin tidak tahan dengan Ye Chen saat ini, jadi dia menunjuk ke arah Ye Chen dan berteriak pada Zhang Chuan, "Potong telinganya dan balas dendam anakku Haoyang." Zhang Chuan ragu-ragu sejenak, matanya kabur, dia dengan sadar melihat di Fei Sanhai. Menurutnya, dia hanya akan melakukan hal semacam ini jika Fei Sanhai mengangguk. Ekspresi Fei Sanhai saat ini sangat suram, sikap arogan Ye Chen membuatnya merasa bahwa orang ini pasti ada hubungannya dengan hilangnya cucunya, dan penghinaan yang berulang-ulang terhadap ayah dan anak benar-benar membuatnya marah. Melihat Fei Suebin memanggil Zhang Chuan, dia segera mengangguk ke Zhang Chuan tanpa berpikir terlalu banyak. Zhang Chuan melirik ke arah Ye Chen dan merasa bahwa anak laki-laki ini tidak memiliki kultivasi. Jika dia memotong telinga orang seperti itu, dia mungkin akan diejek jika tersiar kabar. Tetapi saat ini, Fei Suebin bertanya dengan marah, "Zhang Chuan, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Apakah kamu tidak mengerti apa yang saya katakan pada titik ini?" Zhang Chuan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian berkata kepada Ye Chen, "Adik kecil ini, aku tersinggung." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba bergegas menuju Ye Chen. Ye Chen bahkan tidak melihat ke arah Zhang Chuan saat ini, sampai Zhang Chuan bergegas ke depannya, dia tiba-tiba mengambil tindakan. Saya melihat Ye Chen berdiri dengan kecepatan yang sangat cepat, dengan mudah meraih keras Zhang Chuan dengan tangan kirinya, lalu tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya dan menamparkan langsung wajah Zhang Chuan. Zhang Chuan tercengang, sebagai prajurit bintang 5, di bawah pengaruh yang tiba-tiba, bahkan jika kakak laki-lakinya Yuan Zixu ada di sini, dia harus menghadapinya dengan seluruh kekuatannya untuk melawannya.
Namun, di hadapan pemuda ini, dia seperti sampah. Dia dengan mudah mencengkeram kerah bajunya, dan kemudian semua kekuatan batinnya menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Sebelum dia pulih dari keterkejutannya, tamparan itu datang langsung, mengeluarkan suara yang tajam. Bang! Tidak hanya Zhang Chuan yang tercengang, tetapi Fei Sanhai dan Fei Suebin juga ketakutan di tempat. Siapa sangka kekuatan tertinggi keluarga Fei akan ditampar wajahnya. Segera setelah itu, pemandangan yang membuat mereka tidak bisa dipercaya muncul lagi. Setelah Ye Chen menamparkan Zhang Chuan dengan satu tamparan, dia menarik punggung tangannya dengan tajam, dan menggunakan punggung tangan kanannya untuk memberi Zhang Chuan tas besar lagi. Meskipun Zhang Chuan tercengang seperti sepotong kayu, air mata mengalir tak terkendali dari matanya. Tidak ada yang tahu seberapa besar kerusakan psikologis yang dapat ditimbulkan oleh dua kantong bib besar terhadap prajurit bintang 5. Pada saat ini, Ye Chen menyegel meridian Zhang Chuan dengan sedikit energi spiritual, dan berteriak dengan dingin, "Saya tidak mau menjadi orang yang tidak berguna seumur hidupku, berlutut saja." Seluruh tubuh Zhang Chuan tiba-tiba terguncang. Dia segera menyadari bahwa kelima meridian yang telah dia habiskan separuh hidupnya dan mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk dibuka sepenuhnya diblokir oleh kekuatan yang tidak diketahui. Pada saat ini, seluruh hatinya hancur seketika. Dia tidak peduli dengan kerusakan psikologis yang baru saja terjadi. Dia pingsan dan berlutut di tanah dan menangis dengan keras. "Senior, tolong tunjukkan belas kasihan, senior, kepada Zhang Chuan." Dia bukan prajurit yang dilatih oleh keluarga Fei, hanya diperintahkan oleh tuannya untuk melayani keluarga Fei. Oleh karena itu, dia tidak bisa dikatakan memiliki loyalitas yang kuat kepada keluarga Fei. Ketaatan sebelumnya tentu saja dari sudut pandang murid dan kepentingannya. Namun kini, tingkat kultivasinya turun menjadi 0 dalam sekejap, dan kerja keras hidupnya pun hancur. Dalam hal ini, apa maksud ayah dan anak keluarga Fei, bahkan muridnya dan martabatnya sendiri tidak lagi penting. Yang dia inginkan hanyalah mempertahankan kultivasinya. Jika tidak, dia mungkin menjadi orang yang tidak berguna. Ye Chen memandang Zhang Chuan dengan air mata di wajahnya dengan jijik. Melihat itu, dia berteriak dengan suara dingin, "Berlututlah lebih jauh." Zhang Chuan tidak berani mengatakan apa-apa, dan dengan cepat berlutut kembali ke sudut. Pada saat ini, dia tersedak tak terkendali dan berkata, "Senior, saya juga mengambil keuntungan dari orang lain. Uang, menghilangkan bencana dengan orang lain. Saya harap Anda tidak akan mengingat kesalahan penjahat." Ye Chen melambaikan tangannya, "Kamu terus berlutut di sini, dan seseorang akan datang untuk mengajarimu pelajaran untukku nanti. Sebelum itu, jika kamu berani bergerak sedikit pun, aku akan memotong tangan dan kakimu, sehingga mustahil bagimu untuk menjadi orang biasa." Ketika Zhang Chuan mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Penuh dengan kengerian, dia tidak tahu siapa yang Ye Chen cari untuk memberinya pelajaran. Tetapi ketika dia memikirkan ancaman Ye Chen, dia ketakutan setengah mati. Bagi seorang pejuang, kerugian dari kehilangan seluruh kultivasinya terlalu tinggi untuk diterima. Tetapi jika dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi orang biasa, dia akan jatuh langsung dari 9 surga ke neraka tingkat 18. Lebih baik mati daripada aku berharap bisa berakhir seperti ini. Jadi, dia hanya bisa tersedak ketakutan dan berkata, "Senior, jangan khawatir, saya akan terus berlutut di sini sampai kamu tenang." Fei Sanhai dan Fei Suebin sama-sama tercengang. Fei Suebin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya, "Ini, apa-apaan ini?" Dia membuang Wang Zanya begitu dia muncul. Dia tidak menyangka bahwa di mata orang lain, Wang Zanya bahkan tidak sebaik 1 lawan 3. Fei Sanhai bahkan lebih terkejut. Dia tidak bisa tidak memikirkan situasi saat ini dalam pikirannya. Di ruangan ini, ayah dan anak kami tidak punya pengawal lain kecuali Zhang Chuan. Saat ini, Zhang Chuan sedang berlutut di sudut dan hidup dalam abu. "Cucu, bagaimana saya dan anak saya bisa menjadi lawan anak ini?"
perahu sialan ini akan terbalik di selokan, memikirkan. Hal ini, dia segera berdiri dengan gugup, mengatupkan tangannya, membungkuk dan berkata, "Pahlawan muda, harap tenang." Tenang, Ye Chen tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-katanya. Dia memandang Fei Sanhai, menunjuk ke tempat Fei Sanhai baru saja duduk, dan bertanya dengan suara dingin, "Sejak saya masuk, kamu telah duduk di sana sambil berdesir seperti elang ekor besar, dan kamu tidak mengizinkan saya keluar. Keluar hidup untuk sementara, pintu ini membunuh seluruh keluargaku dalam sekejap. Itu sangat kejam. Tapi sekarang kamu mengibaskan ekormu ke arahku seperti anjing dan memohon belas kasihan. Fei Sanhai, aku benar-benar tidak mengerti sekarang, yang mana wajah apakah kamu yang sebenarnya?" Fei Sanhai tidak menyangka Ye Chen akan berbicara begitu tidak sopan. Jadi dia hanya bisa berkata dengan marah, "Maaf, pahlawan muda, saya sangat tersinggung sekarang. Tolong jangan ingat penjahatnya salah." Ye Chen mendengus dingin. Jika kamu mengancamku dengan keselamatan pribadiku, aku bisa mentolerirnya. Tetapi jika kamu mengancamku dengan keselamatan seluruh keluargaku, aku benar-benar tidak bisa mentolerirmu." Fei Sanhai ekspresinya penuh dengan keterkejutan sesaat, dan dia berkata dengan cepat, "Pahlawan muda, aku tidak mengatakan aku ingin membunuh seluruh keluargamu sekarang." "Oh," Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Jika kamu tidak melakukannya jangan bilang begitu, lalu siapa itu?" Fei Sanhai tanpa sadar menatap putranya Fei Suebin. Fei Suebin lah yang baru saja mengatakan bahwa dia ingin membunuh keluarga Ye Chen. Fei Sanhai tidak mau menyalahkan putranya. Dia juga takut jika Ye Chen marah dan mengangkat tangannya untuk memberinya 2 tas besar, usia tuanya tidak akan mampu menanggungnya. Fei Suebin merasa ketakutan ketika ayahnya memandangnya seperti ini. Dia juga tidak bodoh. Melihat Zhang Chuan bukan apa-apa di depan Ye Chen, dia tahu bahwa kali ini dia telah mencapai lempengan besi yang sebenarnya. Dalam hal ini, beraninya dia menyentuh alis Ye Chen. Ketika Fei Sanhai melihat Fei Suebin menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, dia gemetar karena marah dan berteriak dengan marah, "Kamu bajingan! Apa yang kamu lakukan dengan berpura-pura bodoh? Apakah kamu tidak tahu bagaimana bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan? Minta maaf kepada Tuan Ye cepat." Fei Sanhai berkata dengan marah. Suebin bergidik, melangkah maju dengan cepat, dan berkata dengan marah, "Ya, Tuan Ye. Maaf, ini semua salahku. Kamu harus tidak berpengetahuan seperti saya." Ye Chen balik bertanya kepadanya, "Yo, apakah kamu tahu bahwa kamu menyebalkan?" Fei Suebin mengangguk dan berkata, "Aku tahu, aku benar-benar tahu." Kata Ye Chen dengan dingin, "Kamu tahu kalau kamu menyebalkan, kenapa kamu tidak menamparnya? Apakah kamu masih menungguku? Bolehkah aku membantumu?" Fei Suebin merasa marah dan marah setelah mendengar ini. Dalam kehidupan ini, tidak ada yang berani menamparkan mulutnya, dan tidak ada yang berani membiarkan dia menamparkan mulutnya sendiri. Terlebih lagi, Ye Chen tampaknya baru berusia 20 tahun, bagaimana dia bisa menuruti perintah orang seperti itu? Melihat Fei Suebin berdiri di sana tanpa sadar, Ye Chen tidak mendesak atau memarahinya, tetapi langsung berdiri dan menamparkan wajah Fei Sanhai. Tamparan ini membuat Fei Sanhai berputar-putar beberapa kali. Fei Sanhai pusing dan duduk di tanah. Untungnya, ada karpet wol tebal di tanah, kalau tidak panggulnya akan patah. Fei Sanhai dipukuli dengan sangat parah sehingga dia merasa sangat marah dan terhina. Saat ini, Ye Chen berkata, "Orang tua, ingat, kamu menerima tamparan ini untuk putramu. Seperti kata pepatah, adalah kesalahan seorang anak jika tidak melakukannya. Ajari ayahnya, dan dia tidak akan bersikaplah bijaksana. Itu tanggung jawabmu. Kamu akan menanggung akibatnya untuknya." Fei Suebin langsung ketakutan, tetapi dia tidak tahu bahwa Ye Chen menamparkan wajah ayahnya, dan kemudian langsung menyalahkan diri. Dia mengutuk dalam hatinya, bukankah ini perselisihan sialan? Jika saya mengetahui hal ini sebelumnya,
Saya lebih suka menamparkan diri saya sendiri 2 kali daripada membiarkan ayah saya dipukuli. Saya tidak tahu betapa saya membenci tamparan ini, sedangkan aku memikirkan hal ini, dia dengan cepat melangkah maju untuk membantu Fei Sanhai berdiri. Fei Sanhai merasa marah dan membuang tangan Fei Suebin. Menurutnya, jika Fei Suebin baru saja mendengarkan kata-kata Ye Chen dan menamparkan dirinya sendiri dengan gembira, dia tidak perlu dipukuli. Tubuh saya yang berusia 70 tahun ditampar mukanya hingga meninggalkan kerusakan yang sangat besar baik secara fisik maupun psikis. Ketika Fei Suebin melihat ayahnya benar-benar marah, dia dengan cepat menamparkan dirinya sendiri 2 kali dan berkata dengan malu, "Akulah yang menyebalkan, ini jalangku." Ye Chen mengangguk puas, menunjuk ke meja, dan berkata dengan tenang, "Ayo, bukankah kamu akan mentraktir kami makan malam? Mari kita semua duduk." Fei Sanhai tahu bahwa lebih mudah mengundang para dewa daripada mengusir mereka, jadi dia tidak punya pilihan selain bangkit dari tanah. Fei Suebin ingin mengulurkan tangan untuk membantunya, tetapi Fei Sanhai menjadi marah setiap kali dia melihatnya. Dia hanya menamparkan wajahnya dan mengutuk, "Kamu bajingan, aku tidak butuh bantuanmu, cepat dan biarkan dapur sajikan makanannya." Fei Suebin menutupi wajahnya, keluar dari restoran dengan sedih, dan memerintahkan pelayan untuk menyajikan makanan dengan cepat. Setelah itu, dia kembali ke restoran dan dengan hati-hati mendatangi Fei Sanhai. Saat dia hendak menarik kursi dan duduk, Fei Sanhai memarahinya, "Kamu makan sambil berdiri." Fei Suebin merasa sangat bersalah, tetapi dia hanya bisa jujur saja, "Lakukan saja." Para pelayan Fei dengan cepat membawakan hidangan yang sudah disiapkan satu demi satu. Tetapi ketika mereka melihat Zhang Chuan berlutut di sudut sendirian di dalam ruangan, mereka semua tercengang. Tapi untungnya mereka semua tahu aturan sebagai pelayan, jadi tidak ada satu pun dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak ada yang berani berkomentar sembarangan saat keluar. Saat makanan disajikan, Ye Chen berkata kepada Gu Qiuyi di sebelahnya, "Nani, untuk mencegah kedua pelacur ini merusak makanan, kita harus menunggu mereka menyelesaikan setiap hidangan sebelum kita menggunakan sumpit." Gu Qiuyi tidak bisa menahan tawanya. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, Saudara Ye Chen, aku juga tidak lapar." Fei Sanhai dan Fei Suebin, ayah dan anak, sama-sama malu dan marah saat ini. Namun, meski mereka begitu dihina dan diejek oleh Ye Chen, mereka tidak berani menunjukkan ketidaksenangan apapun. Fei Sanhai menahan diri dan berkata kepada Ye Chen, "Pahlawan muda, makanan ini pasti tidak beracun. Keluarga Fei kami tidak akan pernah melakukan hal-hal kotor seperti itu. Anda dapat yakin, saya tidak khawatir." Ye Chen sengaja berkata, "Kamu dan keluargamu bukanlah orang baik, terutama kamu. Kudengar kamu bahkan menipu ayahmu sendiri, apalagi aku." Fei Sanhai merasakan sensasi terbakar di wajahnya, dan dia malu. "Saya bisa mati di tempat." Ye Chen memandang Fei Suebin dan berkata, "Kamu, ambil 2 gigitan setiap hidangan dulu." Fei Suebin tidak berani untuk tidak patuh, jadi dia hanya bisa mengambil sumpitnya dan bersiap untuk mencicipi hidangannya. Ye Chen berkata lagi kali ini, "Jangan hanya menggunakan sumpit untuk mengambil piring. Menurutku kamu kotor. Temukan sepasang sumpit laki-laki, ambil setiap hidangan ke dalam mangkuk, lalu makan dengan sumpitmu sendiri." Fei Suebin merasa bahwa hari ini dalam waktu singkat ini, saya telah menderita semua penghinaan yang belum pernah saya alami dalam hidup saya, dan hati saya masih sangat marah. Namun meski begitu, dia hanya bisa dengan jujur mengikuti permintaan Ye Chen, mengambil sepasang sumpit saji, dengan hati-hati memasukkan beberapa hidangan ke dalam mangkuk, lalu berdiri di samping dan memakan makanan di dalam mangkuk untuk memastikan hidangannya, kaki disentuh. Ye Chen mengangguk puas dan berkata kepada Gu Qiuyi, "Nani, kamu boleh makan." Setelah mengatakan itu, dia menatap Fei Sanhai dan berkata dengan dingin, "Jangan gunakan sumpit secara langsung, dasar orang tua yang jahat, tidak terlihat bersih."
jadi kamu menggunakan sumpit umum untukku. Fei Sanhai sangat terhina sehingga dia melemparkan sumpitnya ke atas meja dan berkata dengan marah, "Kalau begitu, tidak apa-apa jika aku tidak makan." Mata Ye Chen membelalak dan dia bertanya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, "Itu melawanmu? Apakah kamu yang memiliki keputusan akhir atau aku? Ambilkan sumpit untukku." Fei Sanhai begitu galak oleh Ye Chen sehingga dia tidak bisa menahan gemetar. "Bahkan ketika saya masih muda, saya tidak pernah diperlakukan begitu kejam oleh Fei Jianzong. Namun siapa sangka sekarang saya akan diperlakukan sama kejamnya dengan cucu saya oleh seorang pemuda yang 50 tahun lebih muda dari saya." Saat ini, dia merasa sangat menyesal. "Sialan, jika saya tahu bahwa anak ini begitu sulit untuk dihadapi, saya seharusnya tidak meninggalkan Zhang Chuan di sini sendirian untuk mendukungnya," dan langsung menyuruh lusinan pengawal menodongkan senjata dan peluru tajam ke kepalanya. Aku tidak percaya dia tidak akan terluka, tapi sekarang semuanya sudah berakhir, serigala ini telah dibawa masuk, dan dia berada di ruangan yang sama denganku dan anakku. Bahkan jika kita meminta dukungan saat ini, sebelum dukungan tiba, kita berdua mungkin akan mati di sini. Memikirkan hal ini, dia ingin menamparkan wajahnya sendiri. "Saya pikir saya bisa menangkap Gu Qiuyi hanya dengan beberapa trik, tapi saya tidak menyangka hal itu akan menyebabkan bencana besar. Siapa sangka prajurit bintang 5 seperti Zhang Chuan tidak bisa menghadapi pemuda di seberang sana. Jika dia diberi kesempatan lagi untuk kembali, dia tidak akan melihat langsung Ye Chen bahkan jika dia meninggal, bahkan jika putranya datang menemuinya, itu akan lebih baik daripada dipermalukan. Hei, kesalahannya adalah aku dan anakku terlalu meremehkan musuh dan memberi lawan kesempatan untuk menyerang Huanglong. Bahkan jika kita memiliki puluhan juta pasukan sekarang, itu tidak ada gunanya." Tepat ketika Fei Sanhai merasa sangat menyesal, Ye Chen He berteriak dengan marah, "Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Apakah kamu keberatan? Jika saya meminta kamu mengambil sumpit?" Melihat kemarahan Ye Chen, Fei Sanhai sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani melakukannya ragu-ragu di tangannya dan segera mengambil sumpit itu lagi. Berbicara dengan rendah hati, dia berkata, Maaf, saya sudah tua dan tangan serta kaki saya tidak terlalu tajam. Mohon maafkan saya." Ye Chen akhirnya puas. Melihat pelayan itu memberinya 2 botol Maotai seberat 2 pon. Dia berkata kepada pelayan itu "Bawakan lebih dari 10 botol anggur jenis ini lagi." Pelayan itu tertegun setelah mendengar ini, dan berkata tanpa berpikir keluar, "Ini 2 kilogram. Ye Chen melambaikan tangannya, "Kamu boleh mengambilnya jika disuruh. Kenapa kamu tidak mengambilnya? Apa?" Hati Fei Sanhai bergetar saat mendengarnya. Tapi bagaimana caranya bisakah dia berani untuk tidak taat? Dia melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, "Pergi cepat, cepat pergi." Pelayan itu tidak berani berbicara. Jadi dia berbalik dan turun. Setelah beberapa saat, dia membawa beberapa pelayan bersamanya. 10 botol minuman keras dikirimkan. Ye Chen menyuruh pelayan itu pergi, lalu memandang keluarga Fei dan putranya, dan berkata dengan tenang, "Ayo, katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan dengan mengundang kami secara gratis?" Fei Sanhai mengutuk dalam hatinya, "Saya mengundang Anda. Ini Gu Qiuyi, siapa yang meminta bantuan Anda?" Namun dia tidak berani mengatakan ini. Jadi dia hanya bisa mengatakan dengan jujur, "Pahlawan muda, kami mengundang Anda dan Nona Gu ke sini terutama karena kami ingin tanya cucuku keadaan penculikan Hao yang hari itu, tapi tidak perlu mengetahuinya sekarang." Fei Sanhai bukanlah orang bodoh. Ia tidak pernah mengerti bagaimana beberapa ninja Jepang berani menyerang cucunya. Tapi melihat Ye Chen membuat Zhang Chuan berlutut dan memohon belas kasihan, dia tahu bahwa Ye Chen pasti dalang di baliknya. Namun dalam situasi ini, ia sudah terlanjur memancing serigala tersebut masuk ke dalam rumah, belum lagi memintanya mempertanyakan keberadaan cucunya, bahkan akibat yang ditimbulkannya pun masih belum diketahui. Ye Chen mencibir pada saat ini dan berkata, "Tidak apa-apa untuk bertanya tentang sesuatu.
Tetapi mengapa Anda dengan jahat mendapatkan tempat di mana Nona Gu tampil, dan kemudian menggunakan ini sebagai ancaman untuk memaksa Nona Gu untuk menyerah? Fei Sanhai tahu bahwa ini kesalahan tidak boleh dibuang begitu saja. Dia menjatuhkannya, jadi dia hanya bisa berkata dengan nada meminta maaf, "Saya benar-benar minta maaf. Saya bingung di saat berikutnya dan melakukan hal bodoh ini. Mohon maafkan kami, Nona Gu." Fei Suebin di samping juga berkata dengan cepat, "Ya, ya. Ya. Ini semua salah kami. Katakan saja halo ke tempat tersebut sekarang. Dan itu pasti tidak akan menunda waktu penampilan normal Nona Gu." Ye. Chen melambaikan tangannya, "Kamu tidak perlu bersusah payah untuk menyapa orang sepertimu. Sejujurnya, saya tidak percaya sama sekali. Saya hanya pergi ke pinggir jalan untuk menangkap seekor anjing liar dan membiarkannya menggonggong 2 kali. Yang lebih bisa dipercaya daripada apa yang kamu katakan." Gu Qiuyi tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini, dan wajah Fei Suebin berubah ungu, dan dia mengutuk dengan putus asa di dalam hatinya. Tidak apa-apa diintimidasi dan diancam oleh Ye Chen, tapi saya tidak menyangka akan ada penghinaan kepribadian terus-menerus, dan membandingkan saya dengan seekor anjing. Apa gunanya anjing menggonggong 2 kali? Bisakah kita bicara apakah itu kredibel atau tidak? Namun, Fei Suebin hanya bisa membalas beberapa kata di dalam hatinya, namun tetap berkata dengan hormat, "Tuan Ye, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Bagaimana kami dapat menanganinya dengan tepat? Kami semua mengikuti perintah Anda." Ye Chen mengangguk, melambaikan tangannya, dan berkata, "Jadi, bukankah kamu sudah membeli tempat tersebut? Sekarang biarkan orang yang bertanggung jawab membuat kontrak untuk mentransfer tempat ini ke, harganya $1 dan dijual ke agensi Nona Gu. Kamu bisa langsung meminta penanggung jawabmu untuk menandatangani kontrak dengan agensi Nona Gu. Mulai sekarang, tempat ini akan dimiliki oleh agensi Nona Gu. Jadi aku tidak perlu mengkhawatirkan kalian. Kalian bajingan yang menyebabkan masalah." Fei Suebin hampir menangis. Dia merasa bahwa dia adalah ketidakadilan terbesar di dunia. Untuk memaksa Gu Qiuyi untuk tunduk, saya menghabiskan harga yang sangat tinggi untuk membeli tempat ini secara langsung, dan kemudian memberi agensi Gu Qiuyi 10 kali lipat ganti rugi. Saya tidak menyangka bahwa saya tidak memaksa Gu Qiuyi melakukannya. Jika kamu menyerah, itu akan membawa masalah besar bagiku dan ayahku. Sekarang bajingan bernama Ye ini telah mempermalukan aku dan ayahku, dan bahkan ingin mengambil tempat ini lagi. Inilah yang terjadi padaku. Apa yang terjadi? Ini adalah ketidakadilan besar. Neneknya membuka pintu untuk ketidakadilan besar, dan ketidakadilan besar tiba di rumah nenek, melihat. Ekspresi lucu Fei Suebin tetapi tidak berbicara. Ye Chen menepuk meja dengan keras dan bertanya, Apakah Anda tidak puas dengan pengaturan saya?" Puas, Fei Suebin gemetar lagi dan berkata tanpa ragu. "Saya akan mengaturnya sekarang, saya akan mengaturnya sekarang." Lalu dia segera mengeluarkan ponselnya. "Aku menelpon asistenku." Untuk mengungkapkan ketulusannya, dia menyalakan speaker ponsel dan berkata, "Segera transfer gym yang baru saja kita beli ke agensi Nona Gu seharga $1. Dan sekarang bawa pengacaramu untuk bertemu dengan agen Nona Gu. Transfer harus diselesaikan di waktu sesingkat mungkin." Asisten itu tercengang setelah mendengar ini, dan berseru, "Tuan, kami baru saja memberi kompensasi kepada agensi Nona Gu 10 kali lipat dari biaya tempat, dan Anda ingin memberikan tempat tersebut kepada pihak lain secara gratis." Fei Suebin berkata tidak sabar, "Lakukan saja jika Anda diberitahu. Di mana semua omong kosong itu?" Asisten itu dengan cepat berkata, "Maaf, Tuan Muda, saya terlalu banyak bicara. Kalau begitu saya akan menghubungi pengacara. Nona Gu, saya baru saja menerima kompensasi dari agen kemarin, dan saya memiliki informasi kontaknya." Fei Suebin kemudian berkata, "Cepat lakukan, jangan menunggu terlalu lama." Setelah memberikan instruksi kepada anak buahnya, Fei Suebin menutup telepon, memandang Ye Chen, dan bertanya dengan hormat, "Tuan Ye, apakah Anda puas dengan penanganan ini?"
Ye Chen mengangguk dan berkata dengan santai, "Tidak apa-apa, saya telah melihat setengah dari ketulusan Anda, sisanya setengahnya hanya itu tergantung pada kinerja Anda." Fei Suebin tercengang dan berpikir dalam hati, saya telah dianiaya sampai saat ini. Apalagi yang tidak bisa dilakukan? Apalagi yang Anda inginkan? Namun, dia hanya berani bertanya dengan hati-hati, "Tuan Ye, apakah menurut Anda kami memiliki kekurangan atau area yang perlu diperbaiki?" Ye Chen menunjuk ke tumpukan besar minuman keras di depannya dan berkata, "Kalian berdua telah melakukan begitu banyak hal yang menjijikkan. Menurut kami orang Tionghoa, sesuai aturan, kamu harus menebus kesalahan minumnya kan? Ayo, kamu akan menghukum dirimu sendiri dengan 3 minuman dulu." Karena itu, Ye Chen menyerahkan gelas yang digunakan untuk air minum di peralatan makan dan berkata, "Minum saja dari ini, isi penuh." Gelas ini memiliki kapasitas hampir 300 ml, 3 cangkir per orang, setidaknya 700-800 ml, itu setidaknya 1,5 pon. Setelah mendengar ini, kaki Fei Suebin gemetar, dan wajah Fei Sanhai menjadi pucat. Meskipun orang-orang kaya ini juga suka minum anggur, kapasitas minum mereka terbatas pada minuman kecil untuk kesenangan. Jika Fei Suebin benar-benar diizinkan minum minuman keras, dia hanya bisa minum 70 hingga 80 tael. Apalagi 7 atau 8 tael wine ini harus diminum perlahan untuk mendapatkan jumlah wine terbaik. Hanya ketika suasana hati Anda sedang baik, makan, mengobrol dan minum dengan teman-teman Anda, dan bersenang-senang, Anda dapat minum sebanyak-banyaknya. Jika dia benar-benar diperbolehkan minum dengan cepat, dia hanya akan bisa minum paling banyak setengah kati. Namun, gelas itu hanya berisi 6 tael. Fei Suebin memohon dengan panik, "Tuan Ye, kapasitas minum saya terbatas. Saya benar-benar tidak bisa minum 3 gelas." Fei Sanhai tidak tidak mau memohon, "Tuan Xia, saya belum pernah menyentuh alkohol apapun selama 10 tahun. Saya benar-benar tidak bisa minum segelas minuman keras berkualitas tinggi ini. Tidak bisa." Meminumnya, Ye Chen mengangkat matanya dan berkata dengan dingin, "Buka mulutmu dan tuangkan, masuk dan telan, sesederhana itu, kenapa kamu tidak bisa minum?" Setelah mengatakan itu, Ye Chen berdiri dan berkata dengan dingin, "Ini, tuangkan anggurnya, dan aku akan tahu mengapa kamu tidak bisa minum. Jika kamu benar-benar tidak bisa minum, aku akan membantumu. Tuangkan." Bersambung.